Ya udahlah, bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih Pak. Nah, dan yang terakhir, kekuatan inilah yang harus menjadi daya dukung. Yang terakhir kan orang ribut tentang penutupan tambang yang berdampak pada menurunnya produksi tambang untuk kepentingan pembangunan. Sebenarnya saya ini lagi mengatur siklus. Kenapa? Hari ini setiap ada proyek pembangunan selalu dimanfaatin oleh preman. Untuk apa? Mendapat bahan tambang. Ahli tambangnya tidak punya, modalnya cuma sewa alat berat. Ngambil bahan baku di mana-mana. Jualnya sama dengan yang lain yang berizin. Bayar pajak tidak, bayar reklamasi tidak, hanya pinjam alat berat. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya mendadak di berbagai tempat. Tapi uangnya hilang lagi karena besoknya kawin lagi. Saya tahu gitu loh. Nah, saya ini sekarang lagi membuat regulasi untuk apa? Pembangunan yang di sini, sumber tambangnya dari sini. Tambang di sini yang digeser, setelah tambang apa yang dilakukan. Kemudian ini dengan ini MOU, langsung tidak lagi pakai pihak orang. Kamu kebutuhan tambangnya sekian juta kubik, dipenuhi dari sini, kamu fokus aja melayani ini kontrak. Untuk apa? Mendapat kepastian subsidi, supply, dan tidak mahal. Dan tidak lagi ada calo di sini. Kenapa? Karena bahan bangunan tuh dicaloin. Saya tahu kalau lagi ada proyek pembangunan di sini, maka toko-toko preman di situ ngambil semua. Pasir dari saya, batu dari saya, koral dari saya, semua dari saya. Dan si kontraktor harus tunduk, atau pengembang atau pengusaha harus tunduk pada dia. Akhirnya dia mendapat bahan baku, satu dikurangi volumenya, dua harganya dimahalkan, kalau enggak diganggu. Maka saya udah pengalaman yang ini, maka oleh saya dibuat nanti, ini langsung nih kirim ke sini, ini langsung kirim sini. Andai kata pun dia ingin menjadi supplier, maka bahan baku yang disuplainya sudah dari perusahaan tambang ini. Dia tidak bisa ngurangi volume dan dia tidak bisa naikin harga karena sudah ada kontrak harga. Wajarlah untuk bagaimana menghidupi kontraktor lokal, ya kamu dapat sekian nih, ini dari sini, Anda angkutan. Saya tuh bangun itu untuk apa? Saya ingin mendidik masyarakat Jawa Barat untuk tidak boleh untung dari enteng. Setiap orang yang berusaha harus kerja keras dan berkeringat, tidak boleh hanya menjadi jagoan kemudian jadi kaya. Saya nggak mau. Karena nanti orang Jawa Barat tidak kompetitif. Nah kemudian yang terakhir, apalagi problem dari perumahan ini Bang Ara adalah mendapat kepastian developer yang berkualitas dan jujur. Karena seringkali jadi rakyat kecil tuh dikorbanin lagi. Bagaimana? Banyak developer yang bebasin tanahnya tidak lunas. Setelah itu ketika sudah lunas sertifikatnya tidak bisa dibagi. Karena dari induknya belum dipecah. Terus setelah itu apa lagi? Banyak yang sudah masuk uang, bangunannya tidak dibuatkan. Dan korbannya di mana-mana. Nah untuk itu sudah selayaknya Ray, ini Mas Joko, mengumumkan developer yang memiliki standarisasi berdasarkan penilaian Ray. Ini penting. Kalau yang jujur kayak Mas Joko kan makin banyak. Nah ini ya harus berani. Ini abadnya abad keberanian. Kenapa? Karena Ray bukan hanya melindungi developer. Ray harus melindungi konsumen. Kalau mau saya buka itu pengaduan, ngantri Pak yang korban seperti itu. Nah karena karakter developer juga sama. Kenapa developer banyak mengalami problem ekonomi? Bukan tidak dibayar dari pengembang, dari konsumen, bukan itu. Itu tadi gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah, tiap minggu ke luar negeri. Ya itu yang susah. Sama dengan kontraktor-kontraktor di kabupaten dulu saya zaman bupati, punya borongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Saya tahulah karakter begitu. Dapat 30% DP itu nggak dipakai untuk bank, bukan. Dia sudah pakai nyanyi atau dapat kerjaan dapat kerjaan proyek disubkan lagi. Habis disubkan lagi. Banyak kontraktor yang saya lihat itu selama jadi kontraktor hanya menjadi anggota asosiasi pengusaha tapi tidak pernah ngeborong. Ngesub aja kerjanya. Nah kalau nggak kebagian paling puas ya, aing tuh kebagian, aing asli orang dia. Modalnya begitu saja. Di abad digital itu nggak bisa lagi begini. Jadi pada akhirnya siapapun yang jujur mengelola maka dia akan mujur.
Developer jujur, sukses. Jadi menteri jujur, sukses. Jadi para bupati jujur, sukses. Minimal tidak bertengkar dengan istrinya. Jadi inilah yang menjadi harapan saya. Jadi ekosistem ekonomi perumahan itu adalah siklus ekonomi perumahan yang berjalan semua orang. Dan yang terakhir adalah kehati-hatian dalam penataan ruang. Kenapa? Karena kita ngejar target produksi rumah, harus kita hati-hati terhadap penataan ruangnya. Kalau tidak, yang dijanjikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter. Yang terakhir, negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana. Saya tahu lah di Jawa Barat ini, misalnya di Bogor, waktu dulu rumahnya penuh. Dan kebanyakan perempuan yang ngisi rumah itu. Ketika suaminya pensiun, perumahannya kosong semua. Rupanya pindah, ketahuan. Nah maksud saya, sudahlah gitu. Punya simpanan diambilin perumahan gitulah. Ya udah, susah-susah amat. Ada pengembangan baru tempat ini, ngambil satu buat yang kuliah di sini, buat yang kuliah di sini. Besoknya pensiun, kan nggak ada yang torin rumahnya. Istrinya juga diambil lagi sama yang lain. Nah, ya udahlah. Bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih, Pak. Senyum dong, senyum, semangat. Bupati Wali Kota semangat. Ya tenang. Pak Luki semangat, Pak Luki. Pak Luki rumahnya ada berapa? Bohong ah. Satu yang benar. Yang isi rumahnya ada? Ada. Jadi intinya itu juga saya inginkan, saya harapkan, karena kan rumah mewah itu besar-besar tuh. Jangan sampai rumah yang besar-besar ini itu tidak diisi. Kenapa? Yang isinya juga nggak tahu di mana. Ini. Jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi. Menurut saya investasi jangan di rumah. Kenapa? Membuat mati. Kenapa membuat mati? Dengan investasi bangun rumah, rumahnya kosong, rumahnya nggak ada berisi, buahnya nggak mati, Pak, tidak berputar. Investasi lebih baik di tempat-tempat lain yang memutarkan ekonomi. Ini yang saya harapkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan perumahan di Indonesia, di Jawa Barat semakin meningkat. Kemudian ke depan tidak ada disparitas, tidak ada orang yang jumlah rumahnya banyak banget, dan ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Yang paling ideal adalah satu rumah, satu istri. 4 rumah berarti. Enggak, maksudnya satu keluarga, satu rumah dan satu istri gitu loh. Saya ucapkan terima kasih, semangat bagi semuanya. Mudah-mudahan kata orang Sunda, ini Jawa Barat itu subur makmur, gemah ripah, repeh, rapi. Patanina sugih mukti, padangana berat benghar. Mudah-mudahan seluruh jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota merupakan cara dan prasarana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.